yang paling kuat dan disegani. Kita akan menunjukkan kepada Muhammad dan pengikutnya bahwa mereka hanya seperangkat orang lemah yang tidak tahu diri. Mendengar hal itu, kaum muslim tidak patah semangat. Semangat mereka semakin membara ketika mendengar pidato dari Abu Bakar As-Siddiq. Wahai kaum muslimin, hari ini adalah hari kebenaran menghadapi kebatilan. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kemenangan kepada kita. Kita tidak berperang demi harta ataupun kekuasaan, tapi demi meninggikan kalimat Allah. Allahu Akbar. Kemudian majulah 3 orang dari kafir Quraisy yang menantang duel kaum muslim. Maka dengan senang hati majulah 3 ksatria Islam, Ubaidah, Hamzah, dan Ali. Dengan mudah, ksatria Islam mengalahkan mereka. Melihat hal itu, Abu Jahal marah dan memerintahkan pasukannya maju. Bunuh mereka. Dengan besar tak terelakkan, pasukan muslim bertempur dengan semangat membara. Meskipun jumlah mereka lebih sedikit, tetapi rasa percaya bahwa Allah akan memberi kemenangan tidak berkurang sedikit pun. Abu Bakar dengan semangat memotivasi rekan-rekan. Demi Islam, demi Islam. Meski berjumlah lebih banyak, tetapi kesombongan dan kekafiranlah yang mengalahkan mereka. Banyak tokoh Quraisy yang gugur, termasuk Abu Jahal sendiri. Kaum muslim bergembira, takbir terdengar di mana-mana. Kaum muslim bergembira dan bersyukur dengan apa yang mereka dapatkan. Yuk kita berangkatkan dengan bacaan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk kontingen Masjid Baitur Rahman bisa segera melaksanakan takbir keliling. Selanjutnya kepada Masjid Al-Arif bisa langsung maju ke depan untuk mengikuti dari Masjid Baitur Rahman. Untuk teman-teman peserta jangan lupa untuk menjaga ketertiban baik di jalan Ini penonton maupun di agak jalan minggir ya desa. Bu, agak minggir monggo untuk orasi. Nanti naik ke sepak agak kudanya. Karena tidak ada orasi bisa segera melaksanakan takbir. Untuk kontingen selanjutnya dari Masjid At-Taqwa. Dari Masjid At-Taqwa mohon ke depan Masjid Baitur Rahman untuk melaksanakan orasi.
Dan setelah ini akan ada orasi dari teman-teman Masjid At-Taqwa. Bisa segera dilakukan orasi dari Masjid At-Taqwa. Mohon untuk segera persiapan. Dan sekali lagi untuk kontingen yang belum mendaftarkan kontingen masjid dan musola untuk bisa segera ke depan Masjid Baitur Rahman ke panitia karena akan dibagikan nomor dada. Indonesia is the most beautiful land in the universe. Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua, The Jawa, land where we were born, dan the nation Sumatera. where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Silakan untuk Masjid At-Taqwa untuk segera melaksanakan pemberangkatan. Selanjutnya dari Masjid Al-Mujahidin bisa segera maju ke depan Masjid Baitur Rahman. Untuk dari teman-teman Masjid Mujahidin tidak ada orasi, jadi bisa langsung untuk berada di belakang Masjid At-Taqwa. Dan jangan lupa untuk teman-teman nanti kembali lagi ke depan lapangan Ridobono karena akan diberikan dana stimulan dari P2A Desa Kogo. Ya jangan lupa untuk penanggung jawab koordinator di jalan. Mujahidin, mana semangatnya? Iya. Ini pesertanya ada 330 Pak Urip. 330. Ya. Ada yang ketinggalan mungkin jangan belum selesai. Nah, nih Mujahidin mengangkat tema rambutnya seperti rumput. Nah. Ya. Sampai dengan ya ada 330. Semangat, ayo takbir. Kembalikan takbir di jalan-jalan. dari Musola Al-Hijrah dan Musola Anwar akan diadakan orasi dengan tema Nabinu. Jadi untuk teman-teman dari Musola Al-Hijrah dan Anwar bisa merapat ke depan Masjid Baitur Rahman. Baik, ini adalah Nabi Nuh adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pesan kepada kaumnya yang telah menyimpang dari jalan yang benar. Kaum Nuh sangat durhaka dan menyembah berhala.
sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah bahtera yang besar untuk menyelamatkan dirinya, keluarganya, dan hewan-hewan yang akan diselamatkan dari banjir besar yang akan datang. Nabi Nuh membangun bahtera tersebut selama 80 tahun, tetapi kaumnya tidak percaya dan mengejeknya. Hewan yang telah dipilih. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan langit untuk menurunkan hujan dan bumi untuk mengeluarkan air, sehingga terjadilah banjir besar yang menghancurkan kaum Nuh yang durhaka. Tuhanku, musnahkanlah seluruh orang durhaka itu dari muka bumi. Mereka hanya membuat kerusakan dan melahirkan anak-anak yang durhaka. Demikian orasi singkat dari Mushola Al-Hijrah dan Mushola Al-Nur. Terima kasih. Oke, terima kasih dari teman-teman Mushola Al-Hijrah dan Mushola An-Nur. Monggo bisa persiapan untuk pemberangkatan takbir keliling. Selanjutnya dari Masjid Al-Firdaus dan Mushola Abu Bakar As-Siddiq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Masjid Jami Al-Firdaus dan Mushola Abu Bakar As-Siddiq akan menampilkan orasi yang berjudul Kisah Nabi Musa dan Raja Fir'aun. Musa ditemukan oleh istri Fir'aun saat dihanyutkan oleh ibunya di sungai. Pada suatu malam, Fir'aun bermimpi bahwa terdapat api yang berkobar hebat membakar pemukiman warga Mesir. Kemudian Fir'aun menceritakan mimpinya kepada para peramal. Kemudian salah seorang peramal lalu berkata, "Wahai Raja Fir'aun, kelak akan lahir seorang bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaanmu." Seakan bingung dan kalang kabut, Fir'aun memerintahkan para pasukannya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir di kalangan Bani Israel. "Wahai para pasukanku, musnahkan seluruh bayi dari kalangan Bani Israel. Bunuh mereka dan jangan biarkan satu bayi pun hidup," ujar Fir'aun dengan kejamnya. Tetapi tanpa sepengetahuan Fir'aun, ibu Nabi
Musa telah beranjak dewasa, dia kembali ke Mesir. Tanda-tanda mimpi buruk yang pernah dialami Fir'aun kian nyata. Nabi Musa mulai mengingatkan Raja Fir'aun untuk kembali ke jalan yang benar. Namun Fir'aun tidak menjauhkannya, bahkan memerangi Musa. Hingga pada suatu ketika Nabi Musa diutus oleh Allah untuk menyampaikan perintah kepada Fir'aun agar membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Namun dengan angkuhnya Fir'aun pun menolak. Wahai Fir'aun, bebaskanlah kaumku dari penderitaan ini. Allah telah memerintahkanmu untuk mengakhiri tirani ini. Ujar Nabi Musa. Siapa Tuhanmu itu, wahai Musa? Aku penguasa Mesir. Tak ada satupun yang bisa menandingiku, termasuk Tuhanmu itu. Ujar Fir'aun dengan angkuhnya. Hari demi hari, Fir'aun pun mengabaikan apa yang Nabi Musa katakan. Fir'aun semakin gencar menindas para Bani Israel. Ketika Fir'aun terus menindas Bani Israel, Allah memberikan Nabi Musa mukjizat sebagai tanda kebesarannya. Nabi Musa menunjukkan keajaiban tongkatnya, tetapi Fir'aun tetap membangkang. Pada akhirnya Nabi Musa membawa kaumnya keluar dari Mesir. Fir'aun pun murka. Di mana kaumku? Musa, para pasukanku, ikuti aku, kejar mereka. Fir'aun dan para pasukannya pun mengejar Nabi Musa dan kaum Bani Israel. Sampai pada tepi Laut Merah, Bani Israel pun panik dan gusar. Kering di tengah. Bani Israel pun berjalan melintasinya dengan rasa syukur. Bani Israel pun berujar, Lihat, kita bisa melaluinya. Dengan izin Allah, laut kembali. dan laut bergulung menenggelamkan Fir'aun dan pasukannya. Fir'aun dan pasukannya ditenggelamkan oleh air. Allah telah menunjukkan kebesarannya. Dia selalu bersama orang-orang yang beriman.
yang tidak kelihatan, peserta-peserta siluman yang ikut menyelusup. Nah, hati-hati, penonton jangan dekat-dekat, hati-hati, nggak usah melihat, yuk pejamkan mata. Iya, hati-hati. Untuk memberikan jalan kepada teman. Oh, namanya cinta Joti. Selanjutnya dari Masjid Muhammad. Iya, tepuk tangan buat Barokah. Terus kemudian berikutnya Masjid Nurul Huda niki Pak Harto. Masjid Nurul Huda. Huda. Oh, Nurul Huda. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Oke, teman. Oke, tangan dari Toko Kidul, tepuk tangan semangat. Ya. Oke, bawah murid. Yang terakhir kontingen dari Masjid Al Kausar. Monggo insyaallah akan ada orasi Al Kausar dari anak-anak sampai yang ya kakak-kakak sampai yang Kakek-kakek, om nenek-nenek. bude. Nah, sampai mbah, kakek-kakek ya, betul. Oke. Stop dari Masjid Al Kausar. Ini kontingen yang paling akhir. Masjid Al Kausar mengangkat tema Sunan Kalijogo dengan menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Iya, sudah siap? Orasi? Oke. Perlu mic berapa, Mas? Perlu mic 2, Bapak. 2 cukup? Iya, sudah sediani 7 tadi.
Menurut data yang diperoleh oleh sekretariatan, yang kecil umur 3 tahun ada 37. Ya, kemudian kakaknya umur 5 tahun ada berapa di 33,5. Ya, 64,5 genten. Terus kakaknya lagi sampai yang belakang semakin ke belakang umurnya semakin menambah, menua semakin sehat artinya. Ya, semangat. Jadi ini Pak Nianto, ya, atas bimbingan dari ketua takmirnya, inilah generasi penerus. Ya. Untuk bisa bersilakan ya, dan jangan lupa menjaga Oke, bisa segera diberangkatkan. Hati-hati di jalan selatan. Iya, hati-hati. Depannya. Jangan memuri badan jalan. Iya. Yang paling depan. Dan masih dengan musik legend kita Bram. Oke. Jangan lupa untuk di akhir nanti akan ada penyerahan dana stimulan dari P2A Desa Pelopor. Jadi nanti ada dana stimulan, dana pembinaan dari P2A. Lumayan Masya Allah. untuk beli Cilok setunggal-setunggal. cilok, sate kotak-kotak. Bisa dikata bisa tapi bukan selapin pentingnya. Yes. Dari TPA dan Oh, yang belakang mana? Ya, tepuk tangan. Masih ternyata masih gini ya. bapaknya juga. Bapak juga. Iya. Alhamdulillah. Iya. Ini tiap hari juga latihan takbir, Pak. Oh iya. Iki nek kenduri ngono adake berang kilo Pak Mi. Kenduri
piye lo? Halah halah. Alhamdulillah